Tema renungan kita kali ini adalah setiap orang yang meminta akan menerima, dari Matius pasal 7 ayat 1 sampai 11. Dan sebelum kita akan membaca Matius pasal 7 ayat 1 sampai 11 ini, kita akan menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca nas daripada Matius pasal 7 ayat 1 sampai 11. Demikian sabda Tuhan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman itu berdasarkan nas Matius pasal 7 ayat 1 sampai 11, maka kita melihat dulu struktur teks daripada Matius pasal 7 ayat 1 sampai 11 ini. Yang pertama adalah dari ayat 1 sampai 5 yang berbicara tentang relasi dengan sesama. Kemudian ayat 6 yang berbicara tentang relasi manusia dengan Tuhan, dan kemudian di dalam ayat 7 sampai 11 berbicara tentang kaitan dengan seruan umatnya seputar tentang pergumulan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang setiap orang yang meminta akan menerima. Nah, ternyata realitas seringkali terlihat bahwa banyak orang Kristen hanya sebagai lambang dengan sikap dan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Antara lain, ada di antara tentang Kristen yang kamuflase. Yang kamuflase ini berbicara tentang menyembunyikan atau menyamarkan diri dari orang lain dan perubahan bentuk, rupa, sikap, warna, dan sebagainya menjadi lain agar tidak dikenali. Penyamaran, menyamar, memakai samaran, artinya berdoa dengan berpura-pura berdoa, padahal sejatinya hidup sudah jauh dari Tuhan, yang ditandai dengan sulit mengasihi dengan cara merendahkan dan menghujat orang lain. Kemudian ada di antara tentang Kristen retorika, yang berbicara tentang retorika adalah keterampilan berbahasa dengan efektif dan juga memiliki kemampuan untuk mengarang. Artinya berdoa dengan rajin dan sangat hebat merangkai kata untuk berbicara kepada Tuhan. Namun hanya sekadar kata-kata yang manis, sikap dan perbuatan tidak menunjukkan sikap sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, namun tidak menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema renungan seputar tentang setiap orang yang meminta akan menerima. Sebelum kita membahas bagaimana upaya menerima, kita melihat dulu apa arti daripada meminta. Meminta adalah mengajukan permohonan atau permohonan untuk sesuatu, permintaan mendesak atau terus menerus. Oleh karena itu, cara meminta harus dengan kerendahan hati, bukan dengan kesombongan dan paksaan.
bahkan sikap dengan sangat membutuhkan. Lalu bagaimana cara kita meminta yang sesungguhnya? Cara meminta sesuatu kepada Tuhan hanya melalui berdoa. Hal itu ditegaskan dalam Matius pasal 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan melihat analisis teks Matius pasal 7 ayat 1 sampai 11. Yang pertama adalah relasi manusia dengan sesama, yang terdapat dalam ayat 1 sampai ayat 5. Nah, dalam ayat 1 sampai 5 ini berbicara tentang melarang, ya, atau nas ini dimulai dengan melarang. Hal ini dengan kata jangan. Larangan ini mengacu kepada menghakimi. Artinya jangan menghakimi. Menghakimi artinya mengadili atau berlaku sebagai hakim, dan juga menilai, membedakan, menghukum orang lain. Artinya di sini bahwa jangan menjadi hakim bagi sesamamu. Itu sebabnya jangan menghakimi. Apa alasan mendasar mengapa tidak menghakimi? Jadi mengapa kita tidak menghakimi? Ya, supaya kita tidak dihakimi. Artinya supaya engkau tidak dihakimi. Hal ini menegaskan bahwa jangan menghakimi, sebab bila menghakimi maka kita akan dihakimi. Jadi alasan mendasar mengapa kita tidak menghakimi, supaya kita tidak dihakimi. Apabila kita menghakimi, maka kita juga akan dihakimi. Bahkan ditegaskan bahwa bila kamu menghakimi, maka ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa kita tidak dihakimi? Mengapa kita tidak menghakimi? Itu menilai diri sendiri lebih dahulu. Dikatakan dalam hal ini, bagaimana mungkin kita melihat selumbar di mata orang lain sedangkan balok di mata kita sendiri kita tidak ketahui. Artinya adalah balok di mata sendiri tidak diketahui bahwa sesungguhnya bahwa kita juga memiliki kesalahan dan dosa serta kelemahan dan kekurangan. Itu sebabnya bagaimana mungkin kita bisa menghakimi sementara kita memiliki kesalahan dan kekurangan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, relasi manusia dengan Tuhan. Ya, relasi manusia dengan Tuhan di dalam ayat 6. Dalam ayat 6 ini menuliskan tentang barang yang kudus. Barang yang kudus dalam hal ini adalah firman Tuhan atau perkataan Tuhan yang berguna dan berharga dalam kehidupan manusia. Dalam konteks ini jangan memberikan barang yang kudus itu kepada anjing dan babi. Kenapa? Anjing dan babi selalu tidak beraturan dan kehidupan yang sebarang, bahkan barang yang mahal sekalipun ia tidak tahu dan mengenalnya, sehingga ia bisa menginjak-injaknya. Hal ini menunjukkan bahwa firman Tuhan yang disampaikan kepada orang yang hidupnya tidak beraturan dan sembarangan pasti akan mereka tolak dan mereka tidak menerima kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi sia-sia. Yang ketiga adalah berkaitan dengan seruan umatnya seputar tentang pergaulan dalam ayat 7 sampai 11. Dalam ayat 7 sampai 11 menekankan tentang mintalah, carilah, ketoklah. Oleh karena setiap orang meminta akan menerima, setiap orang mencari mendapat, dan setiap orang mengetuk pintu baginya pintu dibukakan. Dalam hal ini maka menunjukkan bahwa bila berseru kepada Tuhan, ia akan mengabulkan sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai keinginan, karena ia adalah Tuhan yang baik dan penuh kasih. Oleh karena itu, dari nas di atas maka kita akan melihat makna teologis dalam renungan di atas. Dapat dikatakan antara lain aspek hubungan dengan sesama. Manusia tidak ada yang sempurna. Itu sebabnya jangan menghakimi, karena menghakimi adalah Tuhan. Bila kita menghakimi, maka kita akan dihakimi. Artinya bahwa kita ini punya kelemahan, punya kekurangan. Tidak ada manusia sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Yang kedua adalah aspek relasi dengan Tuhan. Aspek relasi dengan Tuhan ini berbicara dengan firman-Nya. Firman Tuhan yang didengarkan jangan disia-siakan. Bila tidak diimplementasikan, maka sama artinya kita telah membuangnya dengan tidak berguna. Makna teologis
Yang lain adalah aspek berdoa kepada Tuhan. Tuhan mengajak kita untuk berdoa bila kita mengalami pergumulan. Bahkan demikian juga bila kita mengalami dan merasakan sukacita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, berdasarkan dari tema yang menegaskan bahwa setiap orang yang meminta akan menerima, lalu bagaimana cara menerima permintaan kita? Yaitu harus memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Hubungan yang baik dengan sesama ini ditandai dengan tidak menghujat, tidak membuli orang lain bila terdapat kesalahan dan kekurangan orang lain. Yang berikut ditandai dengan tidak merendahkan orang lain, tidak menyombongkan diri, menerima keunggulan dan kelebihan orang lain, menghargai, menghormati keunggulan dan kelebihan orang lain, mengasihi sesama, mengasihi dengan rasa peduli dan memperhatikan orang lain, tidak menilai orang lain menurut ukurannya sendiri, membanding-bandingkan orang lain dengan dirinya sendiri, menganggap orang lain tidak bisa berbuat sesuatu tanpa dirinya. Hal di atas mempertajam bahwa bila kita berseru dan berdoa kepada Tuhan, tentu hubungan kita dengan sesama memiliki hubungan yang baik. Hubungan yang tidak baik dengan sesama menjadi jurang pemisah antara kita dengan Tuhan. Tuhan mengharapkan kedamaian bagi sesama manusia. Yang kedua adalah memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Relasi yang baik dengan Tuhan ini ditandai dengan mendengarkan firman-Nya. Mendengarkan firman-Nya, mendengar dengan serius, dalam hal ini mengamati dan menyambut dengan baik, guna menjadi cermin dalam hidup kita. Memiliki relasi yang baik dengan Tuhan ditandai dengan tidak menjadi wasit, yang artinya dalam hal ini menilai firman Tuhan bukan dengan kebutuhan rohaninya, namun ia menilai untuk orang lain. Dan ini adalah menjadi kekeliruan pemahaman bagi orang Kristen bila firman Tuhan itu ia tidak merenungkannya, tapi ia membandingkannya bagi orang. Sesungguhnya adalah mengamati, menganalisa, menghidupkan, mengambil kebenaran firman Tuhan itu. Memiliki relasi yang baik dengan Tuhan yang ditandai berikutnya adalah menyimpan firman-Nya. Bukan hanya mendengar, tapi menyimpan. Firman Tuhan lebih berharga dari emas dan perak karena firman-Nya mengajar dan pelita dalam hidup kita. Relasi yang baik dengan Tuhan ditandai dengan melakukan firman. Firman Tuhan bukan hanya didengar, tapi dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya berbahagialah yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya hal di atas memperjelas bahwa bila kita berseru dan meminta kepada Tuhan, maka relasi kita dengan Tuhan memiliki relasi yang baik. Tentu firman-Nya sudah didengar dan dilakukan sehari-hari, sebab iman tanpa perbuatan pada kekannya mati. Yang ketiga adalah berseru, maka Tuhan mendengar. Yang ditandai dengan Tuhan berkenan ditemui. Artinya Tuhan tidak menjauhkan diri bagi kita. Bila kita mencari Tuhan, maka ia berkenan untuk menyambut kita, sehingga bila berseru dan meminta kepadanya, maka ia memberikannya berdasarkan dengan kehendaknya. Berseru, maka Tuhan mendengar, Tuhan menjawab sesuai kehendaknya. Bila datang kepadanya, ia tidak akan kecewakan. Semua seruan dan pergumulan kita, ia akan menjawab sesuai dengan kehendak. Berseru, maka Tuhan mendengar, dengan ditandai Tuhan mengabulkan sesuai kebutuhan. Tuhan menjawab doa kita bukan berdasarkan keinginan, namun sesuai kebutuhan kita masing-masing. Tuhan tahu keperluan yang mendesak dan berguna yang mendatangkan sukacita. Berseru, maka Tuhan mendengar, Tuhan menjawab tepat waktunya. Bila kita berseru dan berdoa, maka Tuhan menjawab, mengabulkan bukan sesuai rencana kita, tapi sesuai rencananya. Itu sebabnya bila Tuhan menjawab indah pada waktunya dan tepat waktu, Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong kita. Bagian ini menjelaskan bahwa Tuhan itu baik dan penuh kasih. Bila umatnya datang kepadanya dengan segala keranan hati, ia akan menyambut sehingga tidak sia-sia dengan mengabulkan pergumulan sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan
serta sesuai dengan kehendaknya. Jadi bila kita meminta dengan sungguh-sungguh, maka kita beriman dan percaya Tuhan akan memberikannya, dan sehingga kita menerima dengan penuh sukacita. Semoga Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih firman-Mu menyapa kami, dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.